Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa IAIN Batu Sangkar semester 5. Selamat datang di semester 5 karena di semester ini adalah semester-semester penentuan bagaimana mulus atau tidaknya jalan teman-teman akan menghadapi skripsi. Baik, ketemu lagi di channel YouTube Dosen Muda Batu Sangkar. Sudah lama sekali ya tidak bertemu karena memang Bapak tidak membuat konten beberapa bulan belakangan karena banyak hal, mungkin nanti kalau diceritakan jadinya satu buku gitu ya. Oke teman-teman, sebelumnya Bapak doakan mudah-mudahan senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah. Oke, hari ini kita akan mencoba untuk mengulik ya sedikit tentang bagaimana sebenarnya penelitian kualitatif itu. Nah, ini sebenarnya edisi kedua, ya edisi keduanya itu adalah berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Di video kali ini Bapak akan mencoba untuk membuat langkah-langkah praktis yang insya Allah nanti teman-teman akan bisa ikuti bagaimana sebenarnya membuat rumusan masalah dalam penelitian kualitatif, yang ke dalam penelitian kualitatif itu biasanya disebut dengan pertanyaan masalah atau pertanyaan penelitian, mohon maaf. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas perumusan masalah, tapi sebelum itu kita harus tahu sebenarnya apa sih masalah itu gitu ya. Kita sering mengatakan bahwasanya aku bermasalah loh dengan Pak Asap, aku bermasalah loh dengan Pak Rizal, aku bermasalah dengan A B C D gitu. Tapi sebenarnya ketika ditanya tahu apa sih arti masalah sebenarnya, pasti teman-teman agak ini ya. Pasti berpikir gitu ya. Nah, masalah itu ini akan Bapak berikan ilustrasi ya. Misalnya ketika teman-teman punya doi atau punya doski gitu ya. Sebenarnya nggak muhrim nih, nggak boleh kalau ini. Cuman ini karena ilustrasi aja. Teman-teman punya doi gitu kan. Kemudian teman-teman berharap ketika teman-teman atau cewek lah ya. Nah, teman-teman punya cewek gitu. Ceweknya itu berharap ketika hari ulang tahunnya, harapan dari si cewek ini adalah dia pengen cowoknya itu memberikan kue ulang tahun, memberikan ucapan segala macam. Tapi ternyata cowoknya ini lupa kalau ceweknya ulang tahun. Ya maklum aja sebenarnya ya, karena memang kan belum muhrim gitu kan ya. Nah, karena lupa, jadi kan tidak memberikan ucapan ulang tahun. Apa kemudian yang dirasakan oleh si cewek? Sedih tidak? Sedih ya. Kemudian marah nggak? Marah. Kesel nggak? Kesel. Artinya apa? Harapan dia adalah dikasih A, B, C, D, diucapin selamat ulang tahun, BB, EBEB, segala macam. Tapi ternyata kenyataannya cowoknya lupa dan tidak diucapkan itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah si cewek kesel. Karena apa? Karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah itu menjadi masalah? Masalah. Lantas kemudian masalah itu apa? Nah, masalah itu artinya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, teman-teman harus tahu nih, ketika sudah mengerti terkait dengan definisi masalah, maka sekali lagi apa saja yang senjang, intinya apapun yang senjang antara harapan kita dengan kenyataan itu dinamakan masalah. Kemudian masalah definisi luasnya apa? Ketidaksesuaian antara teori dan praktek. Teorinya mengatakan A, ternyata praktek di lapangan yang terjadi B. Cocok nggak antara teori dengan praktek? Tidak. Ketidakcocokan itu akan terjadi kesenjangan. Nah, kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kesenjangan antara teori dan praktek itu disebut dengan masalah. Ini adalah definisi masalah dari untuk yang sesi pertama. Nah, kita lanjutkan ya sebenarnya di sesi ini. Kemudian apa sih sebenarnya masalah-masalah itu kan biasanya luas ya. Maka dalam penelitian kualitatif gitu, maka pembatasan masalah itu menjadi salah satu hal yang penting. Kenapa masalah itu dibatasi? Masalah dibatasi agar studi itu memiliki fokus. Peneliti itu memiliki fokus tertentu sehingga pikirannya tidak kemana-mana, sehingga langkahnya itu tidak kemana-mana. Fokus aja bahwasannya yang akan dia temukan adalah E, yang dia temukan adalah A gitu, sehingga tidak ambiar kemana-mana. Maka sebenarnya ada 2 poin dalam pembatasan masalah yang teman-teman harus ketahui. Bahwasanya penetapan fokus ya, karena penelitian kualitatif desainnya itu bersifat sementara ataupun bersifat istilahnya tentatif lah ya, atau istilahnya bersifat ya
berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya. Maka sebenarnya penetapan fokus pada penelitian kualitatif akan dipastikan sewaktu berada di arena. Jadi teman-teman boleh memperkirakan masalah yang akan terjadi dari beberapa sumber gitu ya, dari beberapa hasil penelitian. Tapi kejelasan fokus masalah yang harus dijadikan pertanyaan penelitian atau yang harus dijadikan sebagai tujuan utama penelitian itu akan baru kita peroleh setelah kita ke lapangan. Misalnya, Bapak sudah menemukan beberapa fokus masalah ataupun beberapa masalah. Oh, masalahnya A, B, C, D. Ternyata ketika Bapak mencoba untuk observasi di lapangan, Bapak tidak menemukan masalah A, B, C, tapi Bapak menemukan masalah A gitu. Maka masalah A tadi itulah yang kemudian akan menjadi fokus kita dan penelitian kita dibatasi pada fokus permasalahan ataupun pembatasan masalah pada poin A saja. Kemudian penentuan masalah itu bergantung pada paradigma peneliti. Jadi sebenarnya karena sekali lagi ya, karena salah satu karakteristik penelitian kualitatif itu adalah desainnya bersifat sementara gitu ya. Maka sebenarnya kenapa menjadi paradigma peneliti? Karena peneliti juga memiliki beberapa jenis ya gitu. Misalnya peneliti yang sifatnya itu misalnya educator, peneliti yang sifatnya sebagai evaluator, peneliti yang sifatnya sebagai analisis kebijakan seperti itu. Maka dari masing-masing tiga sifat peneliti ini tentu akan berbeda bagaimana paradigmanya gitu. Maka sebenarnya sekali lagi inti dari slide ini adalah pembatasan fokus itu penting dilakukan agar peneliti itu jalan penelitiannya itu jelas dia arahnya kemana. Kemudian penetapan fokus dalam penelitian kualitatif itu pasti akan dipastikan pada saat berada di arenanya gitu. Oke, next kita akan membahas selanjutnya adalah ini dia. Langkah-langkah perumusan masalah. Setelah kita tahu apa itu makna masalah dan kita tahu kemudian fokus masalah itu penting dalam penelitian kualitatif, maka kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya rumusan masalah. Oke, kita fokus kepada langkah pertama ya. Langkah pertama adalah tentukan yang ini ya. Kita cek dulu. Langkah pertama adalah kita tentukan fokus penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu kita cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Misalnya seperti ini. Dalam sebuah lapangan ataupun dalam sebuah arena penelitian gitu ya. Dalam sebuah lokasi penelitian, kita sebenarnya sudah menemukan satu masalah yang ingin kita teliti. Misalnya masalah yang ingin kita teliti adalah kalau kita merujuk dari beberapa buku sumber. Misalnya nih, yang akan kita teliti adalah misalnya seperti kegiatan seks bebas di kalangan remaja gitu ya. Itu adalah salah satu permasalahan yang kita pilih sebagaimana di poin pertama. Setelah itu apa? Setelah itu kita cari berbagai kemungkinan yang menjadi faktor yang ada kaitannya dengan fokus. Ingat ya, tadi kita sudah memilih satu masalah, satu tema penelitian atau satu masalah penelitian adalah seks bebas di kalangan remaja gitu. Langkah kedua adalah cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya. Nanti kita cari kira-kira seks bebas ini dilakukan faktornya apa ya? Di sini kita tentukan faktor. Faktornya adalah misalnya karena kecanduan game online, karena terlalu banyak nonton film porno, karena pendidikan agama yang tidak didapatkan oleh keluarga, kemudian karena memang kondisi zaman yang semakin itu masih terlalu luas lah ya, atau karena memang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Maka yang keempat poin tadi poin kaitan yang kita tentukan berdasarkan tema tadi ini, maka itu yang kemudian disebut dengan subfokus. Ini dia subfokus. Ingat ya, pertama kita sudah punya masalah dan kemudian kita tentukan kaitan-kaitannya. Apa sih yang kemungkinan penyebab masalah yang kita pilih? Nah, kemudian di langkah yang ketiga ini kita sebenarnya memilih di antara subfokus yang 4 tadi, subfaktor yang 4 tadi, adakah
kita adakan pengkajian mana yang tertarik untuk ditelaah, kemudian ditetapkan mana yang dipilih. Nah, ini harus kita dari 4 ini yang seperti Bapak katakan tadi. Inilah sebenarnya yang harus kita telaah dan kemudian harus kita bawa ke lapangan untuk menentukan sebenarnya mana yang mau kita pilih nih. Apakah kemudian yang akan kita pilih 1, 2, 3, atau kalaupun misalnya tidak ke lapangan, kita menentukan saja mana yang kita pilih. Apakah tadi misalnya pendidikan tidak dapat perhatian dari orang tua, kecanduan game online, atau menonton film porno kayak gitu. Tadi itu pilihannya ya, dan lain sebagainya. Kita pilih fokus satu, misalnya lingkungan lingkungan yang tidak kondusif, misalnya seperti itu. Atau teman-teman boleh bebas memilih dari beberapa faktor yang tadi. Maka setelah itu kita tentukan satu faktor. Nah, satu faktor contohnya yang kita ambil adalah pergaulan, misalnya kayak yang kita ambil tadi dari contohnya itu adalah tidak mendapat perhatian dari keluarga. Maka kita sudah dapat satu masalahnya adalah seks bebas di kalangan remaja. Fokusnya itu adalah lingkungan tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Setelah itu, maka langkah yang terakhir adalah mengkaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang kita pilih dengan fokus penelitian. Nah, sebenarnya teman-teman, ya, kita nanti akan coba membahas lagi. Ini adalah bagian terakhir ya, bagian terakhir dari. Nah, ini bagaimana sebenarnya contoh perumusan masalah. Nah, langkah pertama seperti tadi, pilih dan tentukan topik penelitian sebelum fokus. Artinya gini, pertama adalah contohnya ini yang Bapak contohkan tadi ya. Contohnya adalah misalnya teman-teman menemukan kegiatan seks bebas di kalangan remaja. Setelah itu kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, cari kemungkinan penyebab terjadinya kegiatan seks bebas di kalangan remaja. Contohnya ada pengaruh film porno, cinta muda, nilai etika moral, kemudian kebiasaan nonton seks kayak gitu ya. Nah, kaitan-kaitan yang Bapak tandai merah ini ya, kemudian harus berdasarkan pada hasil penelitian, kemudian berdasarkan dari telaah pustaka, kemudian berdasarkan dari media massa, serta berdasarkan dari cerita-cerita dengan para remaja. Artinya apa? Kemungkinan penyebab terjadinya atau kaitan-kaitan dari masalah tadi juga harus didasarkan atas sumber-sumber referensi yang jelas, sumber-sumber ataupun bukti-bukti autentik yang jelas, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga hasil penelitian kita nantinya juga memiliki akurasi yang tinggi, terutama terkait dengan informasi, karena sudah didasarkan pada hasil-hasil penelitian, sudah didasarkan pada kajian-kajian ilmiah yang akan kita lakukan. Nah, setelah kita mendapatkan fokus, setelah mendapatkan topiknya adalah kegiatan seks bebas di kalangan remaja. Setelah itu kita sudah menentukan kaitannya, apa penyebab terjadinya kegiatan seks pada remaja. Kita pilih ada pengaruh film porno, cinta muda, nilai etika, kebiasaan nonton seks. Langkah ketiga itu adalah kita pilih subfokus. Subfokus ini dari mana, Pak? Nah, teman-teman, yang sudah kita pilih yang seperti tadi, ini namanya subfokus ya. Kaitan-kaitan penyebab terjadinya pada langkah pertama ya. Ini namanya adalah subfokus. Nah, jadi kita pilih satu subfokus yang kemudian satu subfokus pada langkah kedua yang menarik untuk diteliti. Contohnya Bapak memilih cinta muda, misalnya seperti itu ya. Bapak memilih cinta muda. Ini Bapak pilih cinta muda sebagai subfokus. Kemudian kita ulang, topiknya adalah tadi untuk ini topiknya gitu ya, kegiatan seks bebas. Yang Bapak pilih subfokusnya adalah cinta muda. Nah, langkah selanjutnya adalah kaitkan setiap subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian atau topik yang digunakan berdasarkan pertanyaan apakah, mengapa, dan bagaimana. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya, Pak? Nah, ini adalah langkah terakhir. Kita kaitkan ya, karena memang langkah yang tadi itu dikatakan bahwasanya harus dikaitkan antara fokus penelitian dengan pertanyaan penelitian, dengan subfokus. Kita ulang. Maka untuk membuat
pertanyaan masalah ya, untuk membuat rumusan masalah dalam penelitian kualitatif, tadi kita gunakan kata tanya bagaimana. Terserah teman-teman boleh menggunakan kata tanya apakah dan mengapa serta bagaimana. Pilih aja salah satu. Kemudian lanjut, yang selanjutnya adalah beralih ke subfokus. Subfokusnya tadi Bapak pilih cinta muda ya. Kemudian kita lanjutkan kepada subtopik ataupun topik yang di awal. Ya, topik yang di awal itu adalah kehidupan seks bebas di kalangan remaja. Maka kalau kita satukan, bagaimanakah peranan cinta muda pada kehidupan seks bebas di kalangan remaja? Ingat, cinta muda itu adalah subfokus pada langkah kedua yang sudah kita pilih, sedangkan kehidupan seks bebas itu adalah langkah pertama dari topik yang sudah kita tentukan. Maka langkah terakhir adalah membuat pertanyaan penelitian, ya, membuat rumusan penelitian dengan menggunakan kata tanya ditambah dengan subfokus lalu ditambah dengan topik penelitian. Dalam hal ini ya, bisa dilihat di layar. Untuk kata tanyanya itu adalah menggunakan bagaimana, subtopiknya yang kita pilih adalah cinta muda, kemudian topiknya adalah kehidupan seks remaja. Pak, saya mau memilih topik yang subfokus yang lain, boleh. Subfokusnya tadi apa? Misalnya nilai moral gitu ya, nilai moral remaja. Maka kita tulis bagaimanakah peranan nilai moral remaja pada kehidupan seks di kalangan remaja. Nah, demikian teman-teman ya untuk terkait dengan pembahasan kita tentang langkah-langkah bagaimana membuat rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Silakan komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan, atau boleh langsung saja ya, bisa kita open diskusi insyaallah. Ya, itu saja untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan sore, siang, malam atau pagi ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Jika misalnya teman-teman ingin lanjut untuk diskusi, boleh langsung saja komen di bawah dengan kemudian jangan lupa hashtagnya dosen muda Batu Sangkar. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.